Balik lagi ke konten NBA gua, khususnya untuk tim OKC Thunder. Sampai sejauh ini mereka belum pernah bermain dengan full roster, tapi mereka tetap peringkat satu di West. Kenapa bisa begitu? Langsung aja simak video gua. Oke, yang pertama kita bakal bahas standings update dulu. OKC masih peringkat satu di West. Sejauh ini masih sesuai prediksi gua di video sebelumnya yang udah pernah gua bahas. Semoga sampai akhir season kita bisa tetap peringkat satu. Kalau di keseluruhan tim NBA-nya kita peringkat 3 di bawah Cavs sama Celtics. Rekor OKC per tanggal gua ambil video ini 6 Desember 2024, itu rekornya adalah 17-5. 17 kali menang, 5 kali kalah. Untuk peringkat offense-nya OKC ini peringkat 6. Satunya ada Knicks, 2 Celtics, 3 Cavs, 4 Dallas, 5 Grizzlies, dan kita ke-6. Dan ini yang nggak perlu kita ragukan lagi. Defense rating OKC peringkat pertama di NBA. Rata-rata itu kita kemasukan cuma 103 poin dari 22 game yang udah dilewatin. Dari 5 kekalahan itu, OKC itu kalah sama Nuggets sekali, Rocket sekali, GSW sekali, Dallas sekali, dan Spurs sekali. Sekarang gue mau cek dulu posisi standing dari West dan East yang sekarang. Top 5-nya aja ya. East itu sekarang peringkat 1 ada Cavs, 2 Celtic, 3 Magic, 4 Knicks, dan 5 Bucks. Wah, Bucks ini sempet awal-awal match tuh sempet jelek banget ya. Dia startnya jelek banget. Kalau nggak salah rekor awalnya itu sempet 28 deh, menangnya 2 kali doang. Terus si pelatihnya Doc Rivers sempet diinterview kan, katanya setelah dia jelek startnya, katanya dia bakal lebih serius di masalah coaching staffnya. Terus setelah dia ngomong itu di interview, tiba-tiba Bucks udah mulai bagus lagi tuh, menang mulu, makanya sekarang bisa peringkat 5 dia kan. Nah, kebalikannya, si Kev jago banget. Awal-awal dia kayaknya sempet rekornya itu nyentuh 15-0. Kalau sekarang rekornya 23. 20 kali menang, 3 kali kalah. Baru 3 kali kalah dia. Dia kalahnya itu sama Celtics dan 2 kali sama Hawks. Kalau sama Celtics wajar lah ya, juara bertahan kan, skuadnya juga emang masih bagus. Nah, lawan Hawks ini aneh sebetulnya. Hawks ini selalu jadi tim mid gitu ya, benar-benar di tengah, nggak pernah bagus banget, nggak pernah jelek banget. Rekornya Hawks aja sekarang 12-11. Dia menang sama kalahnya tuh selalu hampir sama angkanya. Padahal dia udah dapet pick 1 kan tahun kemarin, tahun ini ya, 2024 dia dapat pick 1. Rookie-nya si Risa Sheh, itulah pokoknya namanya. Gua nggak tahu bacanya, kalau nggak salah Risa Sheh. Tulisannya Risa Cher. Itu bagus menurut gua. Soalnya badannya itu dia tinggi kan, 6'10" kayaknya deh. Tapi ya bisa drive dan 3 point segala macem. Defense-nya juga elite, bagus banget sih, membantu banget Trae Young lah. Sorry, kalau di NBA.com-nya ternyata dia tercatatnya itu 6,8 tingginya. Dia punya pemain forward yang mirip-mirip tuh, makanya kayak gitu juga bentukan badannya. Si Jalen Johnson itu kan season kemarin dia bagus banget ya, improve gitu ya. Nah, tahun ininya dia dapat si Risa Shea itu, jadi mantep banget forwardnya. Ada 2 yang modelan kayak gitu, bisa jadi orang yang ngepicknya, bisa megang bola, defense-nya
bagus karena badannya juga panjang kan. Hawks itu sekarang peringkat 6 di bawah Bucks 1 ya. Padahal Cavs ini skuadnya nggak ganti sama sekali dibanding tahun lalu. Starternya ya, Garland di point guard, Donovan Mitchell shooting guard, SF-nya Okoro, power forward Mobley, center Jared Allen. Nggak berubah sama sekali. Mungkin karena skuadnya nggak berubah dari tahun lalu, mereka makin klop tuh starternya juga. Karena rata-rata itu umurnya masih pada muda juga. Nah tapi tiba-tiba kenapa dia bisa sebagus ini? Kayaknya itu faktor pelatih. Pelatihnya ini baru soalnya. Ini ada 2 tim nih yang menurut gua ganti pelatih, tiba-tiba dengan skuad yang hampir mirip langsung jadi jago gitu. Ada Cavs sama Rockets. Rockets itu juga ganti pelatih. Pelatihnya dia itu mantan pelatih Celtics, si Ime Udoka. Nah, pelatih Cavs yang baru ini namanya Kenny Atkinson, yang dimana ternyata tahun lalu dia asisten coachnya Golden State Warrior. Nah, di bawah Steve Kerr kan. Ya Steve Kerr kita nggak usah ngeraguin lagi lah gimana dia caranya dia ngelatih, kualitas ngelatihnya dia. Nah, mungkin asisten coachnya pun bagus tuh si Kenny Atkinson ini. Pindah ke Cavs jadi head coach, dia bawa gameplay yang baru, meledak lah Cavs ini, jadi jago banget. Kalau Celtics nggak usah ditanya lah ya, skuadnya juga masih mirip-mirip sama tahun kemarin. Tahun kemarin dia juara, ya masih bagus lah emang timnya. Nah Magic ini lumayan mengagetkan ya, karena dia bisa mempertahankan kemenangannya padahal akhir-akhir ini Paolo Banchero-nya itu cedera, nggak ikutan main. Karena emang pemain lainnya pun menurut gua talentnya bagus-bagus. Ada Jalen Suggs, Anthony Black di guardnya tuh, Franz Wagner sama kakaknya Mo Wagner di cadangan, masih ada Jonathan Isaac. Terus sekarang ditambah KCP jadi shooting guardnya. Nah itu masih bagus sih memang. Dengan squad yang kayak gitu tanpa si Banchero kan, soalnya sebelum-sebelumnya memang poin leadernya itu Banchero kan. Ya walaupun beberapa kali juga si Franz Wagner ini perform banget ya, tapi cukup mengagetkan lah. Tanpa Paulo Banchero aja mereka udah jago gitu, tetap bisa peringkat 3. Ya walaupun baru seperempat season ya kita ya, baru 20-an game lah. Ya kita lihat nanti lah ke depannya gimana. Harusnya sih kalau Banchero-nya pun udah balik ya tetap bagus ya, malah makin tambah bagus dia. Yang keempat, Knicks. Ya udah jelas ketambahan Anthony Towns, Karl Anthony Towns. Ya udah secara offense sih makanya dia peringkat 1 kan tadi. Ya makanya ya emang Cat ini offense-nya juga emang bagus banget ya, center ngetrinya sebagus itu. Kalau Bucks ya kayak yang tadi udah gue bahas, setelah si Doc Rivers-nya itu serius lah anggapannya, tiba-tiba Bucks-nya pun juga menang mulu. Kalau di East yang cukup mengagetkan adalah Sixers. Rekornya itu 5-18, dia baru 5-15. Dia baru menang 5 kali. Pemain yang paling konsistennya itu adalah rookie-nya Jared McCain, yang kerjaannya padahal cuman main TikTok. Ya walaupun emang jago pas lagi main basketnya, tapi ya karena emang timnya gak bisa sehat semua sih. Si Joel Embiid cedera mulu, Paul George juga. Kita belum pernah, gue lupa ya, harusnya sih belum pernah Paul George dan si Embiid itu main bareng. Kayak belum pernah deh, seingat gue ya. Coba kalau ya salah dikoreksi aja. Nah cuman Maxey sendiri tuh emang nggak kuat sih ngangkat si Sixers ini. Soalnya yang ngepoint cuman dia sama
McCain. Sisanya ya role player kan. Sixers ini peringkat 14, peringkat 15-nya Wizard. Baru menang 2 kali, yang gak usah ditanya lah ya. Skuadnya juga mediocre aja. Oke, sekarang kita bahas di West. Gue bahas top 6 lah ya. Soalnya 6 itu 6 tim yang udah fix masuk playoff gitu kan. 7 sampai 10 kan masih harus ikut play-in. Peringkat 1 udah jelas OKC Thunder. Nanti lah kita bahas OKC, udah pasti mendalam. Kita bahas nanti aja belakangan. Yang kedua, peringkat 2 Houston Rockets. Sama kayak yang udah tadi gua sempat sebut, dia kurang lebih rosternya itu sama. Ditambah rookie-nya yang lumayan bagus, shooter, namanya Reed Shepard. Pemain-pemainnya semuanya menurut gue punya talent-talent yang bagus banget. Ditambah pemain veterannya itu ada si Van Fleet, Jalen Green pick 2, Jabari Smith Junior pick 3, Reed Shepard pick 3 tahun ini, Amen Thompson pick 4, Sengun, Baby Jokic, Dylan Brooks, defender yang bagus, shootnya juga bagus. Jadi sebetulnya emang pemain-pemainnya itu punya kualitas. Tapi karena tahun lalu menurut gua pelatihnya emang jelek, karena gameplaynya hampir menurut gua jelek dan monoton. Kayak gitu-gitu doang, dan dia ngandelin shoot yang udah deket-deket shot clock mau habis gitu. Kayak ya dia ngambil shoot pasrah lah gitu. Terlalu ngincer 3, nggak ada jawaban buat gameplay, buat drive, buat 2 poin. Nah sekarang dengan adanya Ime Udoka ini sebagai pelatih barunya, mantan pelatih Celtics, menurut gua bolanya lebih jalan lah dibanding tahun lalu. Dan OKC pun sempat kalah kan kemarin lawan si Rockets ini. Tapi kalau menurut gua kekurangannya adalah dari sekian banyak talent yang dia punya, dia nggak bisa ngebentuk pemain yang benar-benar bakal jadi starnya gitu, yang bakal jadi franchise playernya. Itu siapa? Sengun kah? Atau mau Jalen Green kah? Kalau Jabari Smith Junior kayaknya agak kurang sih, performance-nya masih naik turun lah. Makanya waktu awal-awal pas Bucks itu jelek, sempat ada isu-isu Giannis mau keluar dari Bucks, misal harus di trade. Menurut gue yang paling mungkin bisa trade Giannis dari Bucks itu ya si Rocket ini. Ya dengan player-playernya itu banyak yang berkualitas, mungkin bisa ditambah picknya juga, jadi mampu-mampu aja tuh Rockets buat nge-trade Giannis. Paling ya diantara pemain-pemain itu rising star itu ya pasti ada yang kena kalau emang harus nge-trade Giannis. Tapi kalau dari Rocketnya sendiri ternyata mereka nggak butuh Giannis buat peringkat 2. Jadi kayaknya emang yang dibutuhin tuh gameplay yang bagusnya itu. Soalnya ya emang pemain-pemainnya udah cukup berkualitas. Tinggal pilih aja tuh menurut gua dari pemain-pemain mudanya siapa yang bisa dibentuk jadi star playernya, leader playernya, kayak Shai buat OKC. Kalau masih harus Van Fleet, kata gue ya kurang sih, karena dia udah veteran kan. Walaupun memang masih jago Van Fleetnya di Rockets, cuman ya bukan dialah buat yang franchise playernya harusnya. Peringkat 3 Dallas Mavericks. Tahun ini ditambah Klay Thompson, PJ Washington masih jago, centernya Derek Lively makin mateng, cadangan ada Dinwiddie, Daniel Gafford. Ya emang sulit ngelawan tim ini. Ya oke sih berpengalaman lah di playoff tahun kemarin. Pusingnya.
ngejaga 3 poinnya mereka itu kacau banget. Udah harus fokus kontes 3 poinnya, dan kita harus fokus lockdown Kyrie dan Doncic tuh. PR banget. Keempat ada Grizzlies. Tahun lalu Grizzlies ini kehilangan Jamoran lah. Jamorannya banyak nggak main karena cedera. Tahun ini ya dia udah main lagi, ya emang wajar makin bagus lah. Emang Jamoran itu impact banget lah buat ke timnya. Kelima ada Golden State Warriors. Selama Stephen Curry masih main di tim itu, nggak usah diragukan lah, tim itu harusnya masih masuk playoff ya. Walaupun akhir-akhir ini dia cedera ya, tapi timnya masih bisa survive. Dia udah nemu penggantinya Klay Thompson, langsung ada Buddy Hield. Kuminga juga mulai apik karena dikasih minutes play yang banyak kan sekarang. Podziemski-nya juga jago. Di cadangannya dia ketambahan Kyle Anderson, ya lumayan pemain lama juga, jadinya bisa ngebantu benchnya. Ada Gary Payton juga, jadi emang masih solid lah lapis keduanya juga. Keenam ada Clippers. Nah, Clippers ini kehilangan Paul George kan, pindah ke Sixers, dan Kawhi-nya pun belum main sampai sekarang. Tapi ya sesuai perkataan Harden yang sering dia bilang, sistemnya tuh ada di dia gitu. Jadi ya dengan kehilangannya Paul George, bolanya harusnya lebih bisa jalan dan diatur oleh James Harden ini. Ditambah Norman Powell pun jadi lebih punya peluang untuk ngasih impact lah, lebih banyak gitu. Dia pun ketambahan Derrick Jones Jr. yang pindah dari Maverick. Di benchnya ada tambahan Mo Bamba, terus masih ada Terrence Mann juga bagus, Amari Coffey juga bagus, jadi masih wajar lah dia peringkat 6. Nah, di West ini cukup sengit banget ya. Suns itu sekarang peringkat 7. Awal-awal itu dia peringkat atas-atas tuh. Lakers juga awal-awal bagus. Ada Nuggets, Timberwolves akhir-akhir ini dia lagi menang. Cuman katanya emang Timberwolves ini semenjak keluarnya Cat, dia kehilangan chemistry lah. Oke, sekarang gue bakal fokus ke OKC Thunder doang. Kita mulai dari injury proses awal season OKC Thunder ini. Awal season pemain kita yang cedera ada rookie-nya Nikola Topic. Emang dia ACL, kita juga nggak expect season ini dia bakal main. Emang disiapin buat tahun depan. Ada Jalen Williams, itu dia hamstring. Terus ada Hartenstein, pemain baru kita, baru pindah dari Knicks. Dia udah sempet main sekali di preseason, sekali atau berapa kali kayaknya, cuman cedera sebentar. Jadi awal-awal season tuh dia sempat nggak main dulu. Terus ada Kenrich Williams juga awal-awal season cedera, belum langsung main dari awal. Udah kayaknya harusnya 4 pemain itu. Terus seasonnya udah berjalan, kita ketemu Golden State Warriors. Yang kalah itu kalau nggak salah seingat gua itu Chet Holmgren mengalami scary fall, cedera pinggang retak. Jadi sampai sekarang dia masih belum bisa main tuh. Kalau nggak salah dari pas dia cedera itu katanya sih sekitar 2 bulan lah, 2 bulan atau 3 bulan lah baru bisa main lagi. Makanya harusnya sebelum playoff dia udah bisa main lagi. Terus role player kita Ousmane Dieng juga cedera, retak jarinya. Jadi sesuai judul video ini, OKC peringkat 1 tapi belum pernah main dengan full roster karena awal-awal Hartenstein belum main, masih cedera. Chet Holmgren main sebagai starting center. Nah, itu backup centernya biasanya Jalen Williams. Nah, itu kan cedera juga.
Jadi kita nggak punya backup center. Nah, backup centernya itu si Ousmane Dieng ini. Ousmane Dieng ini walaupun dipasangnya sebagai center, tapi ya jatuhnya tetap main small ball lah. Dia tetap ke corner, tetap keluar buat 3 point. Dan kalau dibandingkan tahun lalu, menurut gua harusnya lebih bagus sih. Dia lebih tahu porsi main dia harus kayak gimana. Di video sebelumnya gue bilang ini pemain gak bisa improve lah, bisa aja di trade. Walaupun dia musim lalu itu G-League MVP, G-League Finals MVP. Cuman ya entah kenapa sampai preseason pun masih jelek menurut gue mainnya. Nah ternyata pas udah mulai season, pas dipasang role seperti itu sebagai backup center yang kerjaannya pick and pop keluar gitu, dengan gameplaynya Mark Daigneault, pelatih OKC, ternyata lebih works karena dia udah nggak banyak megang bola lagi. Kalau dulu dia itu kan pick 11 ya, di atasnya Jalen Williams, J-Dub, di atasnya J-Dub. J-Dub itu J-Dub itu pick 12. Berarti dia itu kan diberi ekspektasi ya setara levelnya dengan Jalen Williams, yang dimana dia sekarang itu udah pemain yang bagus banget lah buat OKC. Jadi kalau musim lalu masih banyak megang bola, si Ousmane Dieng ini dituntut buat ngedrive, dituntut buat make a play, yang ternyata emang kayaknya sulit tuh. Kayaknya dia talentnya ada, tapi improvementnya itu masih kurang. Jadi kayaknya emang untuk sekarang cocoknya buat di role player aja. Nah sebagai role player kayak gitu, sekarang dia lebih works, jadinya lebih perform. Gak banyak bikin field goals, tapi sekalinya bikin field goals ya dia bisa ngepoin gitu. Poinnya poin-poin pasti, entah ya easy layup atau open three di corner. Dia pick and pop pun dia lumayan tinggi, 6-10, jadi susah dikontes 3 poinnya. Di season ini sebagai role player lumayan kepake lah dia itu sebetulnya sekarang, tapi sayangnya cedera tuh, retak jarinya. Nah pas Chet Holmgren cedera itu kita sempat main small ball, yang dikutip di ESPN lah, squadnya OKC tertingginya itu 6,6 si Shai. Jadi squadnya itu yang dipakai starternya ada Shai, Jalen Williams, Dort, Aaron Wiggins, dan satunya itu antara Isaiah Joe atau enggak Cason Wallace. Kita sebagai fansnya kayak, padahal kita punya 2 7 footer gitu kan, Chet Holmgren dan Isaiah Hartenstein, yang udah kita impi-impikan buat main bareng. Kita bayang-bayangin kalau mereka main bareng tuh kayak gimana. Dua-duanya malah cedera, kita malah main small ball kayak dulu lagi. Untungnya itu kayak cuman 5 game lah, dan kita pun masih bisa bertahan lah, masih ada menangnya waktu main small ball itu. Nah terus Hartenstein mulai balik waktu lawan Portland, tapi masih cadangan, jadi starternya kita masih small ball. Terus set game setelahnya lawan Kings itu dia udah jadi starter. Nah itu gue udah seneng lagi tuh, seenggaknya kita punya center yang tinggi lah, jangan Jalen Williams jadi center gitu kan. Walaupun secara tipikal permainan jadi agak beda dikit, karena si Hartenstein ini ya dia nggak bisa nge-shoot kan, dia mainnya floater jarak dari dekat, jadi paintnya tuh agak penuh. Makanya sekarang itu pembagian minutes playnya, walaupun Hartenstein starter, nanti yang ditarik keluar duluan itu biasanya Jalen Williams, Hartenstein, Dort gitu. Jadi Shai-nya tetap dan
cadangannya main, cadangannya itu small ball. Jadi Shai main pas lagi kondisinya small ball. Nah itu kan ke spread semua tuh playernya ke luar 3 point. Nah Shai bisa penetrasinya ya nggak usah dilakukan lah gitu, karena paintnya juga nggak begitu padat kan. Nanti Shai keluar, baru Jalen Williams paketannya sama Hartenstein main lagi. Walaupun jadinya ya itu, kita benar-benar belum pernah ngerasain full team healthy gitu. Chet ada, Hartenstein ada, ditambah backupnya si Jalen Williams itu juga ada. Kemarin Caruso pun sempat cedera beberapa game, baru main lagi hari ini nih pas lawan Raptors. Jadi begitulah lika-liku injury OKC Thunder. Gue berharapnya sih sebelum playoff seenggaknya kita udah bisa full team healthy. Ya kecuali Nikola Topic lah rukinya. Termasuk kalau bisa ya Jalen Williams juga udah balik dari hamstring. Cuman kalau itu gue belum cari tahu lagi dia baliknya berapa lama tuh. Oke, sekarang kita masuk ke player progress masing-masing player dari OKC Thunder. Ini benar-benar tiap pemainnya gue bahas nih. Sebelum gue bahas game dari tiap pemainnya, gue mau bahas outfit dari pemainnya. Ini gila-gila banget. Squadnya OKC tuh bajunya bagus-bagus banget, gila. Yang udah punya kontrak gede sama OKC itu kan ada Shai, Dort, Hartenstein karena free agent kemarin, Isaiah Joe dan Aaron Wiggins yang baru diperpanjang kontraknya. Udah kayaknya deh. J-Dub, Chet Holmgren tuh masih kontrak rookie kalau nggak salah kan. Nah itu mereka semenjak megang duit gila banget, nyari bajunya benar-benar niat-niat banget. Setiap match, aduh, bajunya bagus-bagus banget deh. Pernah ada foto berempat, nanti gue masukin siapa aja tuh, gue lupa, ada Shai sama J-Dub lah pokoknya. Itu aja kayak gila, squadnya keren banget anjing. Squad keren, masih peringkat 1, mainnya jago, rata-rata masih muda. Itu benar-benar tim yang gue impikan anjing. Udah gitu solid satu tim, gokil. Oke, yang pertama Shai, our MVP. Statsnya sejauh ini points per gamenya 29, rebounds per gamenya 5, assist per gamenya 6. Gua sih pengennya dia bisa dapat MVP sih ya. Ya tahun lalu hampir peringkat kedua. Ya nggak tahu tahun ini dia bisa dapat MVP atau enggak. Ya bahkan masuk ke MVP laddernya itu bisa atau enggak kita belum tahu. Tapi terakhir dia aja player of the month buat West, jadi harusnya masuk lah di MVP conversation. Nggak harus tahun ini, tapi gue berharapnya ya suatu saat dia seenggaknya dapet lah satu kali aja MVP. Soalnya menurut gue sebagai fansnya OKC, ini pemain bener-bener sebagus itu gitu loh. Ketenangan gue nonton Shai itu bener-bener setara waktu punya Kevin Durant. Beda lah kalau sama Westbrook kan. Westbrook kan lebih gerasak gerusuk gitu ya, banyak turnover segala macem, bahkan ya jujur aja bikin malah nggak tenang. Kalau Shai ini nontonnya benar-benar persis kayak Kevin Durant, kayak kita tahu dia pasti bisa poin, bisa ngubah keadaan, mid range-nya mematikan, hampir fix masuk, susah dijaga. Kevin Durant aja bisa dapat satu MVP gitu kan. Ya seenggaknya Shai juga dapat lah satu kali. Nah gamenya buat season ini, kalau dari yang udah gua tonton, dia season ini lebih berani dan lebih bagus juga 3 pointnya, lebih berani ngambil 3 point, entah itu pull up
off the dribble atau catch and shoot ya, atau step back, dia udah berani semua tuh buat ngambil itu. Soalnya seingat gua awal-awal dia ditinggal Chris Paul itu tuh dia mulai main 3 point kayak gitu, one on one dia ambil step back 3 point, tapi jelek banget, masih kayak FG-nya tuh jelek banget lah. Dia ngambil berapa banyak, paling yang masuk cuma 1-2. Sampai season kemarin pun menurut gue 3 point-nya juga masih tergolong jelek lah. Season kemarin itu dia terakhir 3 point field goal-nya itu 35%. Nah kita lihat lah season ini entar ujung-ujungnya berapa. Ya mungkin mirip-mirip lah, cuman pengambilan shootnya itu sekarang udah pede banget dan lebih bagus sih. Pull up 3 itu beberapa kali suka masuk tuh. Ya kalau mid range-nya gamenya udah nggak usah ditanya lah, smooth banget, masih terbukti belum ada yang bisa benar-benar ngejagain dia walaupun defender pun. Mungkin sekarang selain 3 point-nya yang membaik, dia juga reading the game-nya juga menurut gua lebih bagus dibanding season lalu, lebih wise gitu. Dia kan kalau dia mau ngedrive penetrasi atau mau main post up terus dia mau mid range fadeaway atau apalah gitu, itu sekarang dia udah mulai di double team gitu kan. Nah itu dia mau nggak mau harus bisa baca defense lawan. Nah beberapa kali dia ngedrive tuh yang nutup bisa sampai 3 orang. Nah kalau kayak gitu kan berarti pasti temennya pasti ada yang kosong gitu kan, kebuka. Nah itu dia visionnya udah bagus lah sekarang. Dia drive, dia ditutup langsung kick out ke yang terbuka. Walaupun emang dari season lalu juga emang udah suka di double team, tapi kayak season ini tuh benar-benar karena tahun lalu bisa sampai titik calon MVP gitu kali ya. Season ini tuh benar-benar dari depan 3 point aja itu dia nggak bakal dikasih bisa ngedrive seenaknya gitu loh. Kanan kirinya pasti ngerapet ke tengah, makanya dia biasanya suka swing pass tuh langsung ke Jalen Williams kalau ngelihat defendernya si Jalen Williams terlalu maju buat ngedouble team dia, buat nutup si Shai biar nggak penetrasi, langsung di swing pass tuh dari kiri ke kanan gitu, langsung ke J-Dub, ntar J-Dub langsung nge-3 masuk. Jadi kalau Shai nggak usah dilakukan lagi lah ya. Yang kedua, Jalen Williams atau J-Dub, statistiknya sejauh ini points per game 21, rebound per game 6, assist per game 5. Itu kedua terbaik di roster OKC season ini. Dari video sebelumnya gue bilang ini harusnya emang dia ini menjadi second best playernya OKC. Ya sejauh ini terbukti sampai match terakhir ya dia main bener-bener all around. Waktu OKC sempat main small ball, dia ngambil posisi center, dia box out center yang tingginya 7 foot semua, dia adu rebound, dia jadi orang yang ngepick, dia jadi ball handler, 3 point-nya juga makin bener-bener solid banget. Kayak yang tadi gue bilang, misalkan saya swing pass ke J-Dub itu di catch and shoot juga udah masuk terus kali ini. Si ESPN kan bilangnya waktu kita main small ball itu pemain tertinggi di starternya itu kan si Shai 6,6 ya. Soalnya si J-Dub tuh terdaftarnya 6,5. Padahal kalau di foto entah di lapangan atau di luar lapangan, bahkan tingginya tuh bisa aja sama atau tinggian si J-Dub. Padahal gua awalnya ngira itu J-Dub 6,7 6,8 lah,
tapi tulisannya tuh 6,5. Jadi sebetulnya buat ukuran badan pun masih cukup versatile ya, dia masih kuat buat ngejaga power forward atau center pun. Dia juga mainnya eksplosif banget. Jadi benar-benar Shai, Jedab, Chet itu kalau jadi trio dibandingin Westbrook, Harden, dan Durant, yang lebih mirip ke Westbrook dari segi eksplosifnya itu ya Jedab. Shai itu ya miripnya kayak Harden, dia bisa make a play, bisa ISO, ya shoot mid range-nya, tapi ya sepasti KD sih. Nah, Chet ini ya yang bikin pembeda lah dibanding trio sebelumnya. Dia kan udah 7 foot, dia jadi center, tapi dia bisa nge-3 dibanding Wemby yang lebih tinggi. Ya dia bedanya Wemby gak selincah itu ngedrive-nya, jadi benar-benar ngandelin shoot atau enggak ya main di paint, atau enggak ya kalau dia post up juga ya emang gak bakal bisa diblok gitu ya, susah. Nah tapi kalau Chet ini dia ada dribble penetrasinya tuh, ada ngedrive, ada layupnya, itu dia lumayan lincah tuh, entah spin move lah atau apa, itu pembedanya. Oke, karena gue udah sempet nyinggung Chet, sekarang langsung gue bahas ngelanjutin tentang si Chet Holmgren ini. Sebelum dia cedera, bahkan awal-awal itu kan gue selalu bilang second best playernya itu J-Dub, tapi ternyata awal-awal itu Chet ini bahkan bisa dibilang juga sebagai second best player ya, karena gameplaynya si Mark Daigneault ternyata banyak ngasih bola ke Chet Holmgren. Soalnya dengan kita punya Chet Holmgren ini tuh kadang banyak banget mismatch yang bisa dimanfaatin. Dia juga kalau pick and pop dia nge-3 susah dikontes karena tinggi, apalagi kalau lagi defense kan berasa banget tuh ada dia. Benar-benar seenggaknya musuh kalau udah mau masuk ke daerah paint ada kontesnya lah, gak semudah itu ngepoint ke OKC. Makanya kita peringkat 1 kan di defensive ratingnya. Ya selain itu role playernya pun wah defender semua rata-rata ya. Defender utamanya Dort yang starter. Di role playernya ada Cason Wallace, itu dia defender juga tuh, defense-nya bagus buat perimeter. Ya 7 footer kedua kita Isaiah Hartenstein, belum lagi Caruso, defense-nya juga gila banget, smart banget kalau lagi main tuh. Aaron Wiggins juga two-way player. Rookie kita Ajay Mitchell itu juga defense-nya asal banget, kencang banget, walaupun ya masih rookie kan, belum banyak belajar lah, masih suka banyak kena foul dia. Jadi kalau Chet ini menurut gua bener-bener dia tuh bikin perbedaan sih di gameplaynya OKC sendiri. Ya karena dia bentukannya unik kan, 7 footer tapi main di luar, kalau main di dalam juga susah buat ngebloknya, shoot bagus, defense juga bagus, jadi bener-bener pembeda lah. Ya gue berharapnya dia udah bisa main sebelum playoff. Harusnya kalau sebelum playoff sih masih keburu ya, soalnya kan udah berapa lama tuh ya, kayaknya ini aja udah hampir mau sebulan, berarti kan Februari awal lah kira-kira bisa main lagi tuh, atau enggak Januari. Terus ada Dort. Nah Dort ini kurang lebih sama sih masih mainnya, cuman emang kan karena offense-nya itu lebih fokus ke Shai atau J-Dub, ya kalau ada Chet juga lebih fokus ke Chet, dan sisanya ya kita swing ke corner atau ke
orang yang open karena saya rata-rata di double team terus. Jadi ya Dort ini biasanya kedapetan kalau nggak dia cutting inside terus dioper, atau nggak dia di corner, atau nggak di wing open di passing nge-3. Biasanya gitu Dort kebagiannya. Sisanya dia lebih berimpact di defense karena dia lockdown defender buat best player oponen biasanya gitu kan. Mungkin ya pembedanya dibanding season lalu, ya shootnya semakin hari semakin mateng, 3 pointnya, drive-nya, cutting-cuttingnya emang sangat dibutuhkan. Apalagi biasanya kalau offense lagi mentok, udah deket-deket shot clock mau habis, dia suka hustle lah, drive-nya tuh drive kenceng gitu. Terus mungkin sekarang dia lebih berani ngambil mid range, jadi pas dia ngedrive tuh pilihannya nggak cuman layup karena dia nggak begitu tinggi. Rata-rata kalau udah ditutup sama center musuhnya, kadang dia suka ya udah maksain tetap layup kan, antara ke block dapat foul atau enggak ya udah turnover aja gitu kan jadinya. Nah di season ini dia mulai berani kalau emang udah paintnya penuh atau ditutup, dia ambil mid range, dan rata-rata juga mid range-nya masih suka masuk, jadi kayak ya oke lah gitu. Nah terus ada Isaiah Hartenstein. Nah ini bener-bener pemain yang ngasih impact banget di season ini karena dia tipikal center yang bisa passing. Uniknya tuh yang gua tonton, dia kalau hand off dia pantulin bolanya ke belakang. Jadi orang yang ngambilnya biasanya shooter ya, atau itu Shai atau J-Dub, itu gampang gitu. Dia tinggal ke belakangnya si Hartenstein, musuhnya tuh udah pasti ke pick banget. Apalagi biasanya tuh Isaiah Joe kalau shooter. Jadi bolanya dipantulin ke belakang, dia nge-screen, Isaiah Joe-nya udah kebuka lebar kan. Soalnya biasanya yang ngejaga si Hartenstein-nya kan center lawan. Biasanya dia terlalu turun, gak dapet buat kontes 3 pointnya Isaiah Joe. Terus juga dia visionnya ya bagus, dia ngelihat pemain cutting dikit bisa dioper, kualitas passingnya juga bagus. Ya paling karena dia visionnya kayak gitu, kadang orang cutting tetap dioper sama dia walaupun udah kebaca sama musuhnya. Jadi kadang suka ya turnover, kerebut. Tapi ya sebetulnya passingnya emang nggak jelek. Tapi dia ngelihat orang cutting dikit tuh kadang suka bawaannya mau ngoper. Terus game dia kan yaitu floater itu kan, floater dari jarak free throw majuan dikit lah, itu juga baru lah di OKC lah, belum ada kan dari dulu yang main kayak gitu. Jadi Hartenstein ini benar-benar role player yang sangat membantu lah. Apalagi kan kita itu season lalu kesusahannya di offensive rebound kan. Nah ini Hartenstein beberapa kali offensive rebound dapet, atau enggak seenggaknya kalau nggak dapet dia biasanya suka kena bolanya dikit mental kemana, nanti yang rebound yang lain, ngebantu banget lah. Terus selanjutnya ada Alex Caruso. Gua tuh punya Alex Caruso di tim gua gitu ya, itu tuh rasanya senang banget sih karena dari dulu nontonnya awalnya di Lakers kan, dan dia sebelumnya main di G League, awal karirnya dia itu di G League-nya OKC gitu. Jadi dia balik lagi ke OKC, itu gue rasanya senang banget. Cuman kan waktu itu pick-picknya dia kan waktu di Lakers ya, sampai dia punya julukan Caruso itu karena dia 3 pointnya bagus. Terus dia juga beberapa kali suka ngedang padahal sependek itu gitu kan. Dia suka ngambil putback dunk, defense-nya juga bagus. Jadi punya dia di tim gue tuh kayak gila, seneng banget gitu, tenang gitu. Apalagi pas lagi bench main ada Caruso, ya udah tetap tenang aja karena dia hitungannya juga
jadinya udah yang veteran kan, umurnya udah 30. Udah gitu dia tipikal defender yang ngebaca, bukan asal defend keras aja gitu. Jadi dia ngebaca musuhnya bakal dribble kemana, nanti dia tebak, nge-steal, atau enggak misalkan bolanya lagi possessionnya jauh dari pemain yang dia jaga, dia tetap bisa mantau bolanya bakal ngalir kemana, nanti dia udah tungguin nih kalau kalau pemain itu bakal ngoper ya cut. Itu sering beberapa kali, jadi gue nonton kayak gitu tuh seneng banget punya dia asli. Lanjut ada Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Jason Wallace, Kendrick Williams. Ini pemain-pemain bench kita, role player kita. Isaiah Joe ya udah, emang shooter bagus, setiap saat dibutuhkan masih sama, dia masih menjalankan tugasnya. Shootnya juga ya emang namanya shooter murni tuh, kayaknya emang udah bisa diandelin lah. Terus ada ya play barunya tuh, yaitu yang tadi gue sempat bilang pas lagi sama Hartenstein, itu banyak hand off dari Hartenstein kasih ke Isaiah Joe, dia nge-3, itu udah kayak fix masuk gitu deh. Terus ada Aaron Wiggins yang gue selalu bilang dia two way player. Dia gameplaynya itu tuh bener-bener ya wing player lah. Dia ngedrive bisa, 3 point juga bisa. Ini tipikal pemain role player yang kalau lu kasih kosong kebuka gitu, 3 pointnya ya pasti masuk, jadi nggak bisa dikosongin kayak gitu aja. Terus kalau dia ngedrive, sebetulnya dia agak kurang kuat ngedrive-nya dan kurang lincah juga, tapi biasanya move andalan dia itu ya ngespin. Biasanya kadang dia nggak ngespin penuh tapi half spin, habis itu balik lagi dia shoot fadeaway dan suka masuk mid range nya. Ya emang sesuai kata meme lah, si Andre Wiggins save basketball. Ya gue punya role player kayak dia kayak ya lumayan bagus gitu. Terus ada Cason Wallace ini sekarang jadi starter karena lagi pada cedera kan, Chet Holmgren. Jadi starternya itu Shai, Cason Wallace, Dort, J-Dub, Hartenstein. Nah, Cason Wallace ini buat ngejaga perimeter lainnya selain best player. Misalkan biasanya tuh best playernya di guard ada kan, contoh kayak Dallas, dia di guard aja ada Doncic, ada Kyrie gitu. Nah ini tuh biasanya Cason Wallace main biar kepegang dua-duanya, karena defense-nya si Cason Wallace tuh hitungannya juga beneran bagus. Kalau offense-nya ya dia kerjaannya ya ini sih, ngetri doang juga sebetulnya, cuman nggak bakal kayak Isaiah Joe yang dari hand off gitu atau dia pull up 3 gitu, yang nggak bakal. Dia nunggu di corner atau di mana nanti dia nge-3, atau enggak ya dia ngedrive juga lumayan kuat lah, soalnya dia loncatnya juga agak tinggi. Beberapa kali ada dia ngedrive kontes ngedang gitu. Terus ada Kendrick Williams. Nah Kendrick Williams ini belum main awal-awal match, jadi dia baru main ya di game-game keberapa lah, lupa gua pokoknya. Nah ini juga kalau sekarang dia dijadiin backup centernya. Jadi kalau benchnya main kayak yang tadi gue bilang, misalkan Hartenstein keluar, J-Dub keluar, Shai tetap ada di lapangan main small ball. Nah centernya nih si Kendrick Williams. Nah Kendrick Williams kan aslinya bukan posisi center kan, ya posisinya SF. Ya mainnya udah pasti ngepick, dia ngepop keluar, nggak bakal dia roll. Cuman kadang kalau Shai di double team terus dia oper ke Kendrick Williams, orang yang nggak expect tuh Kendrick Williams ini bisa shoot mid range. Kadang defendernya itu mikir, karena biasanya defendernya itu centernya musuh gitu kan, karena dia main di posisi center. Nah itu mikirnya dia bakal ngoper lagi atau bakal kemana, atau hand off kasih ke orang, jadi dikasih jarak. Padahal kalau dia dikasih jarak di mid range pun atau di 3 point pun ya dia juga tetap bisa nge-shoot gitu loh.
Jadi punya pemain role player yang shoot 3-nya bagus, mid range-nya bagus, versatile, itu tuh emang beruntung banget dan sesuai visionnya Sam Presti lah. Visinya Sam Presti kan dia pengen punya pemain yang versatile, karena zamannya di NBA sekarang itu kita butuh pemain yang versatile gitu kan. Dan dia pengen punya pemain yang bisa make a decision. Rata-rata semua pemain OKC kayak gitu sekarang jadinya. Makanya ya bisa peringkat 1 sejauh ini. Dan season lalu pun begitu, peringkat 1. Nah, terus rookie kita 2, Dillon Jones sama Ajay Mitchell. Nah, ini menarik nih. First round-nya itu Dillon Jones. Second round-nya si Ajay Mitchell. Tapi karena pas preseason gua ngeliat pun lebih menonjol Ajay Mitchell yang perform, ternyata emang Mark Daigneault lebih tertariknya sama Ajay Mitchell. Jadi Ajay Mitchell ini dari awal season udah lebih dapet minute play-nya tuh banyak dibanding Dillon Jones. Tapi dari segi permainannya pun emang gak mengecewakan. Dia posisinya point guard, tangan kiri. Dia gamenya itu misalkan dia dikasih pick, dikasih screen sama center kita, dia bisa aja langsung beneran attack kering langsung. Itu dia gamenya kayak gitu. Tapi kalau ya ditutup, visinya pun masih bagus. Dia tahu harus kick out kemana. Dia pergerakan off ball-nya juga bagus dibanding Dillon Jones. Nah, makanya kenapa Dillon Jones ini minutes play-nya kurang banyak dibanding dia. Karena Dillon Jones ini tuh posisinya juga guard dia sebetulnya. Tapi badannya itu gede, jadi agak lemot. Dan dia ngebaca permainannya tuh lebih lambat kalau menurut gua. Kalau Ajay Mitchell tuh kalau dia lagi nggak megang bola, dia pun ngerti harus kemana. Sedangkan Dillon Jones tuh kayak masih bingung. Kadang harusnya dia stay di corner, dia suka ikut masuk. Kan kalau dia ikut masuk kan defendernya juga ketarik masuk kan. Orang yang lagi ngedrive malah jadi kesusahan karena di paint-nya malah makin banyak orang. Nah, kadang Dillon Jones masih suka yang kayak gitu. Dia sebagai ball handler pun gak bagus-bagus banget dan lemot karena badannya gede. Jadi awal-awal season itu Mark Daigneault bener-bener ngasih minutes play buat Dillon Jones itu dikit. Tapi sekarang-sekarang ini udah banyak karena kalau yang gue lihat Mark Daigneault-nya ini bener-bener manfaatin Dillon Jones dibikin sebagai pemain dalam. Jadi tugasnya dia itu sekarang bukan megang bola lagi. Dia sebagai yang ngasih pick, dia sebagai yang ngebox out orang, atau enggak dia tunggu di corner buat nge-three kayak gitu. Makanya kalau dia mau dipakai, seenggaknya role-nya dia kayak gitu, dia nggak bisa megang bola lagi. Dan scoring skill-nya si Ajay Mitchell tuh underrated hitungannya. Dia kan second round pick, tapi gue kalau nonton, wah ini sih harusnya first round pick ya seenggaknya. Mungkin ya, ini Ajay Mitchell bisa aja masuk ke second, apa sih namanya, second rookie team lah pokoknya. Kayaknya bisa deh. Jadi buat rookie-nya emang visinya Sam Presti sama Mark Daigneault ini gila banget sih. Ini kita masih dapat pick yang jauh-jauh aja, kita bisa dapat pemain yang lumayan gitu. Ajay Mitchell unexpected lah, bagus hitungannya. Dillon Jones masih bisa dimanfaatin buat jadi pemain dalam, pemain forward. Tapi dengan vision pemain guard dia, jadi masih oke lah. Satu lagi Nikola Topic, itu bagus banget, cuman belum bisa main. Diproyeksikan bakal jadi amunisi tambahan kita buat tahun depan. Jadi gila banget sih buat rookie-nya season ini, hitungannya W Sam Presti. Nah, sekarang gue mau bahas NBA Cup. Season lalu kita nggak lolos ke playoff-nya NBA Cup, tapi season ini kita lolos. Jadi bracketnya itu di East ada Bucks ketemu Magic, terus Knicks ketemu Hawks. Di West-nya ada Thunder ketemu Maverick,
dan Rocket ketemu Warrior. Nah ini berat nih match up kita nih buat NBA Cup nanti. Ketemunya Mavericks, yang dimana tahun lalu kita playoff kalah sama dia. Tapi kan ini kan satu game doang kalau NBA Cup, bukan game 7 series kan. Tapi permasalahannya kita kalah 5 kali itu salah satunya ada kita kalah lawan Dallas. Dan Dallasnya itu tanpa Doncic itu. Kok bisa? Kalau waktu yang kalah lawan Dallas itu, yang di season ini, itu tuh gara-gara PJ Washingtonnya menggila. Leader poinnya tuh dia waktu itu, bukan Kyrie. Jadi dia first half-nya apa kalau nggak salah, itu wangi banget 3 poinnya. Terus second half-nya juga walaupun nggak sewangi first half, tapi ya masih ngepoin-poin mulu lah dia. Itu gila sih, PR banget tuh PJ Washington, jago anjing. Jadi match up-nya bakal berat. Tapi sejujurnya gue pengen banget NBA Cup ini OKC juara. Kenapa? Karena targetnya Sam Presti pasti kan seenggaknya di era Shai ini yang lagi peak-peaknya, itu kan OKC bisa dapet championship 1 lah gitu kan. Buat ngebentuk mental juara itu dari NBA Cup ini menurut gua. Seenggaknya mereka udah tahu rasanya ikut kompetisi terus menang. Jadi mentalnya tuh naik dulu. Ya walaupun gak harus season ini championshipnya, tapi ya seenggaknya ya tim ini tuh, tim OKC ini udah angkat piala lah. Makanya antara NBA Cup ini atau enggak ya targetnya bisa West Conference Finals dan menang. Seenggaknya ada angkat piala dulu biar mentalnya keangkat, baru bisa tuh menurut gua OKC dapat championship. Makanya gue pengen banget OKC juara NBA Cup ini sebetulnya, biar pemain-pemainnya ngerasain dulu vibes-nya dan mentalnya. Jadi gue mau prediksi NBA Cup season ini, tapi kan ya udah, gue mau OKC yang juara. Tapi tiap matchnya coba gue prediksi ya. Nanti kita lihat kenyataannya dan gue bahas di video selanjutnya benar apa enggak prediksi gue. Ya kalau nanti yang menang bukan OKC ya udah pasti salah prediksi gue. Pertama, Bucks ketemu Magic. Bucks ini di NBA Cup peringkat 1 dan dia udah membaik lah gameplaynya juga. Dan Magic posisinya gak ada Paolo Banchero, walaupun dia masih survive beberapa game terakhir. Tapi kalau untuk match up ini kayaknya gue pilih Bucks. Terus yang kedua, Knicks ketemu Hawks. Nah ini sulit sih, karena OKC waktu ketemu Hawks itu gue pas nonton, walaupun kita menang tapi agak kesusahan sebetulnya. Bahkan first half-nya kayaknya kita kalah duluan, baru dikejar di second half-nya. Nah itu tuh gara-gara pemainnya dia tuh bener-bener, ya itu versatile-nya banyak banget. Itu rookie-nya si Risasha itu sama Jalen Johnson, hitungannya kan tinggi ya, buat defense bagus, tapi pas offense kalau ngedrive gila hitungannya. Misalkan waktu itu pas ketemu OKC, ya defendernya OKC kan kayak Dort gitu kan, kecil ya, 6,5 atau bahkan 6,4 gitu. Ya itu susah kalau misalkan ada switch kayak gitu. Dia bagus, tapi balik lagi offense-nya Knicks gila banget, ada si Cat itu, belum lagi OG Anunoby. Kayaknya sih feeling gue tetap Knicks ya. Nah, West, Thunder Maverick, ya udahlah ya. Ya gue pilih Thunder. Semoga aja bisa menang. Rockets Warriors tanpa Stephen Curry. Tapi pemain lainnya kadang suka tiba-tiba
performnya tuh berlebihan tuh, bikin nyebelin. Kadang Podziemski-nya nge-shoot masuk mulu, Kuminga-nya menggila. Draymond Green itu 2 game terakhirnya gak main tuh, tapi baru banget nih match terakhirnya itu, match hari ini GSW ketemu Rockets, dan hasilnya adalah menang GSW tanpa Draymond Green. Dan Rocketsnya ya full squad. Kalau berdasarkan match yang hari ini, yang perform banget itu Kuminga 33 poin, Podziemski-nya nggak begitu, cuman 8, Wiggins 23 poin. Sedangkan Rocket, nah kalau Rocket tuh poinnya emang rata dia ya, biasanya yang double digitnya banyak lah. Nah kalau dari match ini sih yang menang Golden State ya, tapi entah kenapa kayak Rockets tuh harusnya bisa menang gitu loh, tapi karena mereka baru ketemu banget, makanya gue pilih Golden State dulu deh. Gue pilih Golden State buat prediksinya. Terus berarti isnya itu Bucks ketemu Knicks. Bucks ketemu Knicks. Susah nih. Masalahnya Bucks ini kan yang main bener-bener cuman 2 orang ya, Giannis sama Lillard. Middleton lagi nggak ada tuh. Dia tuh ketambahan Gary Trent Jr. ditaruh di bench, 6 man. Terus paling Brook Lopez sama Bobby Portis di cadangan. Sedangkan Knicks squadnya loaded banget tuh, starternya bagus semua, paling cadangannya doang dia kurang pemain-pemainnya. Feeling gue kayaknya bisa Knicks nih yang menang, kayaknya ya, kayaknya Knicks deh. Oke, kita pilih Knicks dulu, kita buktikan nanti pas NBA Cup udah selesai ya, bisa aja bahkan Knicks kalah sama Hawks, nggak ada yang tahu. Oke, terus Westnya Thunder ketemu Golden State. Gue pilih Thunder sih. Kemarin tuh kita kalah sama GSW sekali, itu Stephen Curry main dan wangi juga 7 kali nge-3, dan kejadian Chet Holmgren cedera, jadi kayak ya oke lah kalah gitu, ya udah. Tapi karena sekarang masih lagi on firenya, harusnya sih tanpa Stephen Curry juga Thunder menang. Oke, terus Thunder ketemu Knicks, jadi offense rating nomor 1 ketemu defense rating nomor 1. Ya dari awal gue udah bilang prediksi gue Thunder menang, ya semoga aja Thunder ketemu Knicks, Thunder menang NBA Cup. Ya itu yang gue bilang tadi, karena gue merasa Thunder ini butuh buat menang NBA Cup. Karena kalau West Conference Finals kan susah gitu. Ya maksudnya ya semoga aja bisa sampai situ dan menang dan masuk the finals. Tapi buat ngebentuk mental biar kita bisa menang championship tuh, mumpung ada cup kecil gini, kalau bisa kita menang gitu biar ada pengalaman mentalnya. Oke, jadi sekian buat video kali ini, udah cukup gue membahas perkembangan OKC dan beberapa tim lainnya sampai tanggal 6 Desember ini. Selamat buat Shai karena dapat Player of the Month buat bulan Oktober dan November. Terus dia juga udah rilis logo buat signature shoes-nya dia bersama Converse, yang kita bakal tunggu updatean rilis sepatunya kapan. Oke, makasih yang udah mau dengerin. Thunder up. Yang mau bahas-bahas NBA juga boleh tulis di komen. Thank you. Bye bye.